Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with ISEI, yang pada malam hari ini akan mengangkat persoalan nasib industri penerbangan di Indonesia. Ya, seperti kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan ini kita sempat mengalami musibah terhadap penerbangan kita, salah satu penerbangan kita, dan bukan hanya satu kali, tapi sudah beberapa kali kita mengalaminya. Dan bagaimana nasib penerbangan Indonesia ke depan, karena ini akan mempengaruhi industri penerbangan, khususnya adalah maskapai tertentu yang tidak bisa mengamankan dari sisi customer protection atau perlindungan terhadap konsumennya. Untuk itu saya akan membahasnya bersama Bapak Randy Lamajido, anggota Komisi 5 DPR RI, dan juga Bapak Cepi Hakim, pengamat penerbangan. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio. Iya, selamat sore. Mungkin saya tanya pada Pak Cepi dulu nih ya Pak ya, yang pengamat penerbangan nih. Pak Cepi, kalau kita melihat industri penerbangan Indonesia, dulu kita ingat hanya satu monopoli, hanya Garuda ya. Kemudian ada berikutnya, ada lagi, tetapi harga pada saat itu masih sangat mahal. Tapi kemudian begitu ada regulasi atau liberalisasi di sektor penerbangan, mulailah ada yang harganya sedang, ada yang murah. Ya, low cost gitu. Nah, dengan harga murah, orang mau memanfaatkan ini seperti naik angkot gitu ya Pak ya. Tapi problemnya adalah tidak sesuai akhirnya dengan biaya pemeliharaan yang membuat akhirnya industri ini menjadi problem di masa yang akan datang. Nah, saya mungkin tanya dulu Pak, perbedaan kinerja industri penerbangan dulu dengan sekarang seperti apa? Ya, saya ajak kita lihat yang mendasar dulu sebelum masuk ke pertanyaan Bu Afiliani. Yang mendasar tuh begini, Indonesia tuh negara yang cukup luas dan negara kepulauan. Betul. Sehingga transportasi udara itu menjadi satu hal yang conditio sine qua non. Mau tidak mau dia harus ada. Jadi menjadi kunci penting sebenarnya ya, udara ya. Iya, karena daratan sampai perairan, laut sampai tol laut sampai pantai, terus ke tempat yang pegunungan ke situ pakai apa? Jadi air transportation di Indonesia itu sangat vital. Dia menjadi bagian yang utuh dari tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sebagai sebuah negara kepulauan. Itu yang sangat prinsip. Dan dulu dipelopori dimulai oleh Angkatan Udara. Dulu kita pernah mendengar namanya DAUM, Dinas Angkutan Udara Militer. Kemudian berkembang, ada pembagian, ada pengelolaan di tingkat nasional, ada Garuda sebagai ambasador sama the flag carrier yang menghubungkan kota-kota besar di dalam negeri dan di luar negeri. Khusus untuk daerah-daerah yang terpencil dan terisolasi, ada penerbangan perintis, yaitu Merpati Nusantara Airlines. Dua itu ya. Nah, dua inilah yang melayani tadi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Bagian yang merupakan alat perajut persatuan kesatuan untuk eksistensi negara kepulauan. Di sela-sela itu, karena dia kebutuhan yang tinggi, maka dari perspektif yang berbeda itu adalah peluang bisnis. Nah, diberikanlah sebenarnya sela-sela itu kepada swasta. Ada burak, ada burak, ada. Pada waktu sampai itu tahun berapa itu Pak? Akhir tahun 90-an menjelang 2000-an itu ada liberalisasi peraturan sehingga orang bebas, orang lebih mudah untuk berusaha, dibukalah peluang bisnis. Nah, masalahnya sekarang kemudian begitu bisnis dibuka. Iya, bersamaan dengan dibukanya peluang bisnis sehingga banyak sekali maskapai, banyak sekali, semuanya orang berlomba-lomba di situ. Karena sekali lagi itu peluang bisnis yang sangat bagus. Bersamaan dengan itu, era itu muncul yang namanya low cost carrier. Itu dimulai di Amerika, kemudian di Inggris, Ryanair namanya. Dan itu kemudian menjadi model, dan itu dianggap sebagai marketing strategi semata. Padahal hakikat dari low cost airlines itu sebenarnya adalah tidak menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan operational cost, operating cost. Itu wajib hukumnya gitu ya Pak? Oh iya, jadi kena dampaknya gitu. Iya, sangat terpisah sebenarnya. Misalnya yang dikurangi tiket yang tebel-tebel begitu, nggak pakai tebel-tebel. Servis di dalam penerbangan dikurangi. Makanan misalnya masih boleh. Tracknya juga dia hanya 1 jam 2 jam dan sebagainya. Jadi
itu hanya taktik dari bagaimana orang melihat. Tadinya penerbangan tuh kan glamour dan luxurious. Betul. Karena operating cost-nya tinggi, jadi cuman kaum jet set dibilang dalam tanda petik orang yang bisa bepergian. Dalam berjalannya waktu orang berpikir kenapa sih mesti mewah-mewah bener, kenapa sih mesti tiket dicetak tebal-tebal besar, terus pelayanan begitu berlebihan, dikurangin jadi bisa harga tiketnya bisa di-reduce sehingga orang banyak. Tetapi kemudian yang terjadi berikutnya adalah orang berusaha dengan keras untuk menurunkan, karena dengan menurunkan itu kan persaingan jadi terbuka kan. Nah, persaingan-persaingan inilah yang akhirnya kemudian ya diperkirakan menyentuh hal-hal yang prinsipil dari operating cost sebuah penerbangan. Penerbangan tuh mahal, nggak bisa apa-apa, mahal. Pesawatnya mahal, cost-nya mahal, bensinnya mahal. Ada kaitan dengan itu, mungkin saya tanya dulu ke DPR nih. Pak, sebenarnya kalau apa yang dikatakan tadi dengan liberalisasi, harusnya kan ada standar operasional, kemudian harga tiket itu adalah low price-nya berapa, ya kan, itu kan harusnya diatur gitu. Nah, DPR sejauh ini apakah juga masuk pada hal-hal yang aturan? Karena kan bisnis kalau nggak diatur ya cari untung seuntung-untungnya, tapi bisa mengorbankan konsumen gitu. Gimana Pak? Saya kira dunia penerbangan kita kan dengan direvisinya Undang-Undang Penerbangan menjadi Undang-Undang Nomor 1, itu semua sudah lengkap sebenarnya. Itu dari 68 pasal menjadi kurang lebih 400 pasal. Itu sudah menyangkut keseluruhan. Mulai dari aspek penguasaan penerbangan, pembinaannya, sampai persoalan-persoalan penguasaan terhadap mulai dari manajemen perusahaan sampai kepada persoalan-persoalan harga tiket, di mana harga tiket terendah. Dan nah, di sini saya lihat pemerintah masih belum melakukan keseriusan terhadap jadi menjalankan undang-undang itu belum seperti semuanya. apa yang dikatakan Pak CB tadi masalah harga. 2 minggu sebelum kejadian itu dalam raker dengan Menteri Perhubungan, saya sudah menyampaikan kepada dalam rapat bahwa tolong diaudit audit finance operation terhadap layan ini. Kenapa? Kita lihat terjadi delay itu membuktikan tanda-tanda bahwa kurang proporsional. Ya. Delay itu bukan sembarang delay. Sebenarnya delay itu adalah merupakan sudah bisa dilihat bahwa perusahaan ini tidak profesional dalam melakukan. Kenapa selalu yang kedua, delay 10 tahun terakhir ini itu hampir 12 kali kejadian eksiden yang dilakukan. Ya, ada yang kecelakaan fatal sampai terjun ke laut. Ini yang tidak terbiasa di dalam dunia penerbangan internasional. Kalau kita lihat ya, Presiden Aisyah sudah mengingatkan kita tahun 1995. Presiden Aisyah sudah mengingatkan bahwa dunia penerbangan sekarang untuk pesawat itu sudah zero accident. Yang ada itu adalah sumber daya manusianya. Jadi human error sumber daya manusia. Entah itu sumber daya manusia sebagai pembina, pemerintah, sumber daya manusia sebagai manajemen perusahaan, sumber daya manusianya terhadap persoalan teknis, itu semua yang harus di cover dalam pemerintah ini. Nah, kalau ini tidak dilakukan, ya jujur saja, undang-undang kita sudah mengamankan itu. Salah satunya contoh, pasal 364. Di situ ada tertulis bahwa pemerintah membentuk majelis profesi penerbangan Indonesia. Sampai sekarang belum ada. Belum ada ya? Padahal majelis profesi penerbangan inilah yang akan mengaudit terhadap kecelakaan ini. Apakah ini kecelakaan karena persoalan human error atau apa? Keselamatannya dikurangi atau persoalan-persoalan lain-lain mungkin ini yang Pak Cepi tadi yang apa dikatakan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Apa yang dikatakan Pak Randy tadi Pak, apa benar memang undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR itu sebenarnya sudah lengkap dan memang banyak yang belum terlaksana. Gimana menurut Pak Cepi? Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 itu dicantumkan bahwa dalam 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan harus dibentuk majelis profesi penerbangan. Itu benar ya? Kenapa susah Pak membentuk itu? Ya, saya nggak bisa jawab kenapa susah ya, karena memang banyak pekerjaan rumah tentang undang-undang dan aturan itu memang banyak tertunda, banyak sekali. Tetapi mengapa di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 itu muncul beberapa hal yang sebenarnya itu hasil kajian pada tahun 2007
penyebab begitu banyak sekali kecelakaan, dan salah satu beberapanya antara lain begini. Air traffic control harus jadi single provider. Itu sudah terjadi ya, Indonesia Airnav. Kemudian KNKT harus berada di luar Kementerian Perhubungan supaya dia independen. Kemudian juga kita melihat bahwa memang kecelakaan itu setelah diselidiki oleh KNKT, dan KNKT sudah mengumumkan apa yang menjadi penyebabnya, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi tindak lanjutnya itu diharapkan nanti dilakukan oleh Majelis Profesi Penerbangan yang berfungsi sebagai di laut itu sebagai mahkamah pelayaran. Apa itu Majelis Profesi? Majelis Profesi adalah dia memberikan sanksi profesi terhadap kelalaian yang terjadi dari hasil temuan KNKT. Sehingga utuh gitu. Dalam dunia penerbangan itu begini, dunia penerbangan itu membutuhkan disiplin tinggi, self disiplin yang high level. Dan itu tidak mungkin terjadi sehingga harus ada continuous close monitoring, pengawasan ketat yang terus-menerus. Dan ini juga tidak banyak gunanya kalau tidak ada sanksi efek jera apabila ada pelanggaran atau kelalaian. Nanti saya tanya kenapa sanksi itu tidak ada, apakah tidak ada yang menjalankan atau memang belum. Tapi kita harus break dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.